Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Ulu'ati Nafisah dari kelas PGMI 4D dengan NIM 1262052111079. Dosen pengampu Ibu Maftuha, MPD. Mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam. Di sini saya akan menjelaskan PowerPoint interaktif yang berisikan penjelasan materi pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam kelas 4 mengenai bab Nabi Muhammad SAW hijrah ke Yatsrib. Sebelum kalian melihat penjelasan materi, kalian bisa klik next dan kalian bisa klik mulai, dan kalian akan masuk pada menu. Pada menu kali ini kalian bisa mengklik tujuan, materi, rangkuman, dan juga kuis. Masuk pada tujuan pembelajaran kali ini, kalian bisa mengeklik tujuan terlebih dahulu. Tujuan kali ini yang pertama menjelaskan sebab-sebab Nabi Muhammad SAW hijrah ke Yatsrib. Yang kedua menceritakan Nabi Muhammad SAW berangkat hijrah ke Yatsrib. Dan kalian bisa kembali ke menu jika kalian mengeklik ikon rumah atau home di pojok kiri bawah. Dan jika kalian ingin mengetahui penjelasan materi tentang Nabi Muhammad SAW hijrah ke Yatsrib, kalian bisa klik materi terlebih dahulu. Materi kali ini yang akan dibahas yaitu yang pertama, sebab-sebab Nabi Muhammad SAW hijrah ke Yatsrib. Yang kedua, perjalanan Nabi Muhammad SAW berangkat hijrah ke Yatsrib. Dan kalian bisa melanjutkan membaca materi dengan mengeklik tanda panah yang ada di pojok kanan bawah. Materi yang pertama yaitu sebab-sebab Nabi Muhammad SAW hijrah ke Yatsrib. Hijrah yang dilakukan kaum muslimin selanjutnya yaitu ke Yatsrib. Nama Yatsrib diubah menjadi Madinah atau Madinah Al-Munawwarah yang artinya disinari cahaya. Sebab yang pertama yaitu tekanan dari kaum kafir Quraisy semakin keras. Kaum muslimin yang hidup di Makkah menderita atas perbuatan kaum Quraisy yang keras, terutama Nabi Muhammad SAW. Kaum Quraisy melakukan penyiksaan dan perampasan terhadap orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad SAW. Oleh sebab itu, Nabi Muhammad SAW memerintahkan kaum muslimin untuk melaksanakan hijrah ke Yatsrib. Materi selanjutnya bisa diklik tanda panah lagi. Materi selanjutnya yaitu yang kedua, jaminan keamanan dari penduduk Yatsrib. Pada tahun ke-11 kenabian, serombongan orang dari Yatsrib yang berjumlah 6 orang datang ke Makkah untuk berhaji. 6 orang itu keturunan dari Khazraj. Mereka bertemu Nabi Muhammad SAW di Aqobah. Aqobah itu merupakan tugu batu yang terletak di antara Mina dan Makkah. Setelah itu mereka berkenalan dan Nabi Muhammad SAW mengajak mereka masuk Islam. Lalu mereka menerima dan dinyatakan masuk Islam. Kemudian mereka meninggalkan Makkah dan berjanji akan kembali haji pada tahun depan. Pada tahun ke-12 kenabian datang lagi 12 orang dari Yatsrib, yang 2 dari suku Aus dan yang 10 dari suku Khazraj. Dari 12 orang tersebut, 5 orang yang sudah masuk Islam dan 7 orang belum masuk Islam. 7 orang yang belum masuk Islam kemudian menyatakan masuk Islam di hadapan Nabi Muhammad. Peristiwa ini dinamakan Bai'atul Aqobah 1. Pada tahun ke-13 kenabian, ada 73 orang laki-laki dan 2 perempuan datang dari Yatsrib, yaitu Nusyaibah binti Ka'ab dan Asman binti Umar dan dari Bani Salamah. Setelah bertemu Nabi Muhammad SAW, mereka dinyatakan masuk Islam, kemudian dinamakan Bai'atul Aqobah 2. Materi selanjutnya bisa diklik lagi tanda panah yang ada di bawah. Materi yang kedua yaitu perjalanan Nabi Muhammad SAW hijrah ke Yatsrib. Yang pertama yaitu keberangkatan hijrah Nabi Muhammad SAW. Setelah Bai'atul Aqobah 2, Nabi Muhammad SAW mengizinkan kaum muslimin hijrah ke Madinah secara berangsur-angsur. Tetapi Nabi Muhammad SAW masih tinggal di Makkah sambil menunggu turunnya wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kafir Quraisy menjadi geram dan marah. Oleh karena itu, kaum Quraisy mencari cara untuk melenyapkan Nabi Muhammad SAW.
Malaikat Jibril mendatangi Nabi Muhammad SAW untuk mengabarkan hal tersebut dan menyarankan Nabi untuk tidak tidur di kamarnya, serta menyampaikan perintah hijrah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi Muhammad SAW meminta Ali bin Abi Thalib untuk tidur di kamarnya, menggantikan beliau. Sementara itu, Nabi Muhammad SAW pergi hijrah ke Madinah. Materi selanjutnya bisa diklik lagi tanda panah yang ada di bawah. Materi selanjutnya yaitu yang kedua, bersembunyi di Gua Thur. Nabi Muhammad SAW berangkat pada tanggal 27 Safar tahun ke-13 kenabian bersama Abu Bakar As-Siddiq. Karena pengejaran kaum Quraisy terus-menerus, mereka lalu bersembunyi di Gua Thur selama 3 hari 3 malam. Selama di dalam gua, Asma putri Abu Bakar mengirimkan makanan, sedangkan Abdullah putra Abu Bakar mencari berita dari kaum Quraisy. Pada hari keempat, mereka keluar dari gua dan menyewa seorang kafir yang bernama Abdullah bin Uraikid dan dikawal oleh Amir bin Fuhairah dan melanjutkan perjalanan ke Madinah. Dalam perjalanan mereka sempat diikuti seorang kafir Quraisy yang bernama Suraqah bin Malik. Ia berniat membunuh Nabi Muhammad SAW karena ia tertarik dengan hadiah 100 ekor unta, tetapi kudanya selalu jatuh tersungkur, dan akhirnya ia pun menyerah dan diutus kembali ke Makkah dan memerintahkan agar merahasiakan hijrah Nabi Muhammad SAW. Materi selanjutnya bisa diklik lagi tanda panah yang ada di bawah. Materi yang ketiga yaitu Nabi Muhammad SAW tiba di Kuba pada tanggal 8 Rabiul Awal tahun ke-13 atau 23 September 622 Masehi. Nabi Muhammad SAW dan rombongan tiba di Kuba, 10 km dari Madinah. Mereka singgah 4 hari selama di Kuba. Nabi Muhammad SAW singgah di rumah Kalsum bin Hamdan dari suku Aus, sedangkan Abu Bakar singgah di rumah Habib bin Asaf dari suku Hasraj. Di Kuba, Nabi Muhammad SAW mendirikan masjid pertama yang dinamakan Masjid Kuba. Masjid ini didirikan di atas tanah milik Kalsum bin Hamdan. Setelah sholat Jumat, Nabi Muhammad SAW melanjutkan perjalanan hijrah ke Yatsrib. Materi selanjutnya bisa diklik kembali ikon yang ada di bawah. Yang keempat, Nabi Muhammad SAW tiba di Yatsrib. Pada hari Jumat, 12 Rabiul Awal tahun ke-13, Nabi Muhammad SAW memasuki kota Yatsrib. Setelah memasuki kota Yatsrib, Nabi Muhammad SAW melepaskan untanya dan mengatakan bahwa beliau akan tinggal di tempat unta tersebut berhenti. Akhirnya, unta tersebut berhenti di tanah kosong milik 2 orang anak yang bernama Sal dan Suhail. Di tempat itulah Nabi Muhammad SAW membangun masjid yang bernama Masjid Nabawi yang terletak di Madinah. Sejak itu Nabi Muhammad SAW dan keluarganya tinggal serta menetap di Madinah untuk mengembangkan ajaran Islam. Itu tadi materi penjelasan yang ada dalam PowerPoint yang saya sampaikan. Lalu kalian bisa mengeklik tombol home atau rumah yang ada di bawah untuk mengetahui rangkuman dari materi yang saya sampaikan. Klik rangkuman. Berikut rangkuman dari materi kali ini. A. Sebab-sebab Nabi Muhammad SAW hijrah ke Yatsrib. Yang pertama, tekanan dari kaum Quraisy semakin keras. Yang kedua, jaminan keamanan dari penduduk Yatsrib. Yang B. Nabi Muhammad SAW berangkat ke Yatsrib. Yang pertama, keberangkatan Nabi Muhammad SAW setelah Bai'atul Aqobah. Nabi Muhammad SAW dan rombongan berhijrah ke Madinah atau Yatsrib secara berangsur-angsur. Yang kedua, bersembunyi di Gua Thur. Nabi Muhammad SAW berangkat hijrah pada tanggal 27 Safar tahun ke-13 kenabian bersama Abu Bakar As-Siddiq. Karena pengejaran kaum Quraisy yang tak henti-henti, Abu Bakar dan Nabi Muhammad bersembunyi di Gua Thur selama 3 hari 3 malam. Yang ketiga, Nabi Muhammad SAW tiba di Kuba pada tanggal 8 Rabiul Awal tahun ke-13 kenabian atau 23 September 622 Masehi. Nabi Muhammad SAW mendirikan masjid pertama yang dinamakan Masjid Kuba. Yang keempat, Nabi Muhammad SAW tiba di Yatsrib. Hari Jumat tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke-13 kenabian, Nabi Muhammad SAW memasuki Yatsrib. Di sana Nabi Muhammad SAW mendirikan Masjid Nabawi. Setelah selesai melihat tujuan, materi, dan juga rangkuman, yang terakhir yaitu mengerjakan kuis. Kalian bisa mengeklik tombol home atau rumah dan mengeklik ikon kuis dalam menu.
Jika sudah kalian klik, kalian bisa mengerjakan kuis yang sudah saya buat dalam PowerPoint. Jawablah yang menurut kalian benar. Jika benar, kalian bisa mengklik selanjutnya untuk melanjutkan soal berikutnya sampai selesai. Jika benar akan ada tanda benar, jika salah akan ada tanda salah, dan kalian tidak bisa melanjutkan ke soal berikutnya. Soal yang pertama, berapa jumlah penduduk Madinah yang mengikuti Bai'atul Aqobah yang pertama? Jawabannya adalah A, 12 orang. Jika Anda mengeklik A, maka jawabannya benar, dan kalian bisa melanjutkan soal berikutnya. Bai'atul Aqobah pertama terjadi pada tahun ke? Jawabannya adalah C. Jika kalian mengeklik lainnya akan salah dan tidak bisa melanjutkan selanjutnya. Soal berikutnya yaitu, apa nama masjid yang pertama dibangun oleh Nabi Muhammad SAW di Madinah? Jawabannya adalah A. Masjid Nabawi. Kuis selanjutnya, kapan Nabi Muhammad sampai di kota Madinah? Jawabannya adalah B. 12 Rabiul Awal. Selanjutnya, siapa orang yang menggantikan di tempat tidur Nabi Muhammad ketika mendapatkan serangan dari kaum Quraisy? Yaitu A. Ali bin Abi Thalib. Selanjutnya, jika kalian sudah mengisi semuanya dengan benar, kalian bisa mengklik finish dan pembelajaran kali ini sudah selesai. Itu tadi pemaparan materi dari saya. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.